sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan berdoa bersama ya untuk kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Arga dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, semuanya hadir ya hari ini? Ada yang tidak hadir ya? Oke, semua hadir ya? Oke, hari ini pembelajaran kita di Bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Jadi semuanya karena hari ini sudah hadir, sebelum memulai pembelajaran, ini saya ingin bertanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan apa belum? Belum. Kalau di sekolah sudah sarapan? Sudah. Berarti sudah kenyang ya? Oke. Kalau perutnya sudah terisi, mari kita isi otaknya hari ini. Isi pikirannya dengan pembelajaran kita yang baru hari ini dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak. Jadi pada kali ini di pembelajaran Bahasa Indonesia kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak masih ingat nggak materi yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Ya. Oke, tentang berwirausaha. Ada di bab berapa itu? Ya, bab 4 tentang berwirausaha atau belajar menjadi seorang wirausaha. Nah, anak-anak masih ingat nggak apa sih pengertian dari wirausaha itu? Apa sih pengertiannya? Apa yang dinamakan wirausaha? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya. Oke, berdagang atau berjualan? Coba yang lain. Ya, mencari untung. Ya, mencari jasa. Oke, yang lain. Apa sih yang dinamakan wirausaha itu? Ada yang lain? Kalau misalnya, apa sih tujuan orang berwirausaha? Ya. Agar mendapatkan uang. Ya, agar mendapatkan uang. Selain itu, nyari apa? Dapat untung, Miss. Ya, untuk mencari keuntungan dan juga mendapatkan uang. Nah, anak-anak masih ingat ya sedikit materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali nih materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, mari kita lihat dulu materinya ya. Oke. Nah. Oke. Belajar berwirausaha. Oke, tujuan pembelajarannya sesama, yaitu bisa menjelaskan arti wirausaha. Anak-anak diharapkan bisa nih menjelaskan seperti tadi, udah tahu kan menjelaskan, apa ternyata wirausaha itu sudah ada yang bisa menjelaskan. Nah, yang kedua itu bisa memberikan contoh wirausaha sederhana. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih tahu? Ya. Jualan kue. Ya, berjualan kue. Hasil karya, Miss. Oke, hasil karya ada di sini. Ya.
menjual minum-minuman. Ya, menjual minuman. Apa lagi contohnya? Menjual makanan ringan. Oke, menjual makanan ringan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya untuk menjelaskan sikap wirausaha. Bagaimana sih sikap seorang wirausaha? Seperti itu. Dan yang terakhir memahami manfaat wirausaha. Nah, anak biar tahu nih manfaatnya orang-orang berwirausaha itu seperti apa sih manfaatnya? Oke, ini sudah kita pelajari ya, sudah tadi bisa anak-anak sebutkan. Coba siapa yang mau membaca? Silakan dibaca. Ayo, siapa yang membaca? Coba Nada deh, baca Nada. Wirausaha adalah kegiatan menciptakan, membuat, dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Seorang wirausahawan berpikir kreatif dan berani mencoba hal baru untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Oke, ini ya, anak-anak sudah paham kan sampai di sini? Ya, minggu lalu kita sudah pelajarinya, dan kali ini kita mengingat kembali nih apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oh, sorry. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri wirausaha. Nah, di sini ada 4 ciri-cirinya ya. Yang pertama itu yang seperti yang sudah jelaskan minggu lalu. Siapa yang mau baca ini? Ciri-ciri wirausaha ya. Coba Arga. Yang pertama, berani mengambil resiko. Ya. Kedua, mandiri dan percaya diri. Tiga, punya ide-ide kreatif. Ya. Keempat, suka mencoba hal baru. Oke. Ini adalah ciri-ciri wirausaha. Kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, ada lagi. Siapa yang mau baca ini? Ya, Nia, coba baca Nia. Ciri-ciri wirausaha. 1. Ya. Menjual kerajinan tangan. 2. Menjual makanan ringan. 3. Membuat kartu, ucapan atau gambar. Yang keempat, jualan online barang bekas layak pakai. Oke, ini adalah macam-macam wirausaha yang biasanya kita jumpai ya. Selanjutnya. Nah, sifat penting seorang wirausaha. Jadi seorang wirausaha juga harus memperhatikan sifat-sifat ini yang ada di sini. Sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, siapa yang mau baca? Ya, tadi ya. Seorang wirausahawan yang sama, kreatif dan inovatif. Oke, yang kedua siapa mau baca? Saya. Ya. Rajin dan tidak mudah menyerah. Oke, yang ketiga coba di bangku ini. Ya, Chandra. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Oke, Krisna lagi satu. Yang keempat, suka mencoba hal baru. Oke, ini adalah 4 hal penting yang harus wirausahawan miliki, sifat-sifat ini. Yang pertama ada kreatif inovatif, yang mana seorang wirausahawan itu dia harus memiliki pikiran yang kreatif dan juga inovatif dalam menciptakan sebuah inovasi, seperti itu. Nah, yang kedua itu harus rajin ya. Ini adalah hal penting. Seorang wirausahawan kalau tidak rajin itu usahanya tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mudah menyerah. Yang ketiga ada jujur dan bertanggung jawab. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki sifat yang jujur. Kenapa begitu? Kalau tidak jujur bagaimana? Berdosa. Ya, berdosa. Selain itu kalau nggak jujur nih seorang pedagang atau yang punya usaha, apa yang akan terjadi? Nanti pembelinya rugi. Ya, pembelinya akan rugi atau merugikan pembeli atau konsumen. Yang lain? Ya. Bisa dipenjara. Ya, bisa dipenjara atau itu terkena hukum. Ya. Selain itu bisa juga membuat usaha yang kita jalani itu tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi. Nah, yang keempat, suka mencoba hal baru, yang mana seorang wirausaha itu tidak hanya mentok di sana saja pikirannya. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki pikiran-pikiran atau hal-hal baru yang mereka harus coba untuk mengembangkan usaha mereka. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya. Nah, selangkah sederhana mulai usaha. Kalau misalnya sama anak-anak semua, ada nggak yang ingin menjadi seorang wirausahawan? Ya, Arga. Siapa lagi yang ingin mau punya usaha nih? Ya, Reditya. Yang lain? Ada nggak yang ingin jadi pengusaha di rumah, jadi bos? Ya, yang lain? Ada nggak? Oke. Nah, ini adalah langkah sederhana anak-anak. Kalau anak-anak mau
punya usaha, ini adalah langkah-langkah yang harus anak-anak perhatikan. Kalau mau jadi pengusaha, mau jadi bosnya nih, yang punya usahanya, yang mengelola usahanya, dan yang mendapatkan untungnya. Ada yang apa nih? Yang pertama, siapa yang mau baca langkah sederhananya? Nah, yang lain dulu, yang lain. Coba bukan Rama, Dewa Rama. Ya. Langkah sederhana memulai usaha. Ya. Pikirkan ide usaha. Siapkan barang atau jasa yang ingin dijual. Ya. Tentukan harga. Tawarkan ke teman, keluarga, atau tetangga. Hitung keuntungan dan belajarlah dari pengalaman. Oke, ini adalah langkah-langkah sederhana yang harus diikuti sebelum kita menjadi pengusaha. Yang pertama itu harus ada pikiran, ada ide usaha. Kalau kita tidak punya ide usaha, apa yang akan kita kerjakan untuk berusaha? Ya, tidak ada kan? Kalau tidak ada pikiran yang pertama untuk idenya itu nggak akan bisa menjalankan usaha tersebut. Nah, yang kedua, kalau sudah punya pikiran untuk ide usaha, itu harus yang kedua itu punya barang atau jasa yang ingin dijual kepada orang lain atau pembeli. Kalau misalnya punya pikiran aja, punya ide di dalam otak, kalau tidak ada penunjang ini, barang dan jasa, apa yang akan diberikan? Tidak bisa kan? Hanya jadi imajinasi saja. Nah, ini adalah poin penting yang kedua. Harus ada barang atau jasa yang ingin diberikan. Apa sih yang ingin diberikan ke orang-orang? Apa sih yang ingin ditawarkan ke orang-orang? Seperti itu. Nah, yang ketiga itu harus menentukan harga. Kenapa penting kita menentukan harga? Biar apa? Misalnya, mau jualan es nih. Mau jual es lilin. Kenapa kalian harus menentukan harganya? Misalnya es lilin harganya 2.000. Biar gimana? Ya, benar. Agar tidak rugi. Selain itu? Ya, agar tidak terlalu mahal. Apa lagi? Kira-kira? Ya. Pembelinya? Oke, tidak akan mau beli. Ya, semuanya benar ya, apa yang tadi dikatakan benar. Nah, kenapa harus menentukan harga? Biar kita bisa menghitung berapa jumlah modal dan juga berapa jumlah keuntungan yang kita dapatkan. Kalau kita nggak tahu harganya, kalau orang mau beli, misalnya saya mau beli es lilinnya satu, berapa harganya? Nggak tahu. Oh, orang yang jual nggak tahu berapa jadinya orang mau bayar, mau beli. Jadi itu ya, biar bisa menentukan harga dan juga keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya, tawarkan ke teman, keluarga, atau tetangga. Jadi kalau kita memiliki barang atau jasa yang ingin ditawarkan, silakan tawarkan ke teman dulu, boleh, ke keluarga, dan juga ke tetangga. Kalau itu sudah semua tahu, keluarga, teman, tetangga sudah tahu apa yang akan kita pasarkan, apa yang kita jual, itu akan membantu kita untuk memasarkan barang atau jasa yang kita jual. Nah, kalau orang-orang ini sudah tahu, mereka akan bisa membantu usaha kita, akan bisa dipromosikan, jadinya orang-orang lain tahu nih, seperti itu. Coba anak-anak lihat pedagang-pedagang yang ada di jalanan atau di ruko-ruko. Sebelum itu pasti dia memasarkan ke temannya dulu nih untuk promosi, temannya, terus tetangganya dan juga keluarganya untuk membeli. Jadinya orang-orang lain tuh tertarik, ternyata ada dagang apa sih di sini? Ingin tahu kan orang-orang itu apa sih yang dijual, itu kok rame gitu. Nah, selanjutnya hitung keuntungan dan belajarlah dari pengalaman. Kenapa sih kita penting menghitung keuntungan itu? Kenapa kita harus menghitung keuntungan? Ya. Ya, agar tidak terlalu rugi. Apalagi yang lain? Ya, pasak. Agar balik modal. Ya, agar balik modal. Apalagi kenapa kita harus menghitung nih keuntungan yang kita dapatkan? Buat apa? Tujuan berwirausaha untuk apa? Dia mencari untung. Kan untuk mencari keuntungan, makanya harus dihitung kan? Kalau nggak dihitung, tahu nggak untung atau enggaknya? Enggak kan? Seperti itu ya. Ini adalah langkah-langkah sederhana yang harus diketahui. Ada ini ya. Nanti bisa dipikirkan kalau mau jadi pengusaha. Harus pikirkan ini, kelima poin ini.
Nah, ini adalah apa yang bisa kita pelajari dari berwirausaha. Siapa yang mau baca? Nah, selain itu, yang lain, ayo angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa baca ini? Ayo Krisya deh, Krisya. Apa yang bisa kita pelajari dari berwirausaha? Ya. Pertama, melatih tanggung jawab. Oke. Kedua, belajar mengatur uang. Oke. Tiga, melatih komunikasi. Oke. Keempat, meningkatkan percaya diri. Oke. Ini adalah hal-hal yang bisa kita pelajari dari berwirausaha tadi. Ada 4 ya. Coba diingat ya. Yang pertama, untuk melatih tanggung jawab. Jadi seorang wirausaha itu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu berdagang atau memberikan jasa ke orang lain harus berani bertanggung jawab. Semisalnya, yang kita jual itu merugikan konsumen atau pembeli, kita harus berani bertanggung jawab. Contohnya, misalnya tadi jualan es lilin, ternyata esnya itu tidak bagus nih rasanya atau sudah basi. Kita harus bertanggung jawab karena kita sendiri yang memiliki. Bagaimana caranya bertanggung jawab kalau seperti itu? Ya, uangnya dikembalikan. Dengan cara apa lagi? Bisa? Diganti dengan yang baru. Ya, diganti dengan yang baru. Apa lagi selain itu? Ganti rugi, Miss. Ya, ganti rugi. Selain itu apa lagi? Selain ganti rugi apa lagi? Meminta maaf. Ya, benar. Meminta maaf. Ya, karena kita harus bertanggung jawab apa yang kita berikan ke orang lain kalau tidak memuaskan konsumen atau pembeli, kita harus meminta maaf dan juga memberikan ganti rugi. Kalau kita tidak memberikan ganti rugi, apa yang akan terjadi? Laporin. Ya, dilaporin. Selain itu akan apa? Berdampak negatif untuk usaha yang kita jalankan. Contohnya, kalau kita nggak mau ganti rugi nih, kalau menjual makanan yang tidak baik, makanan yang basi, kita nggak mau ganti rugi, kan itu udah kamu yang beli. Saya nggak mau ganti rugi, nggak mau tanggung jawab, kan sudah kamu yang beli. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau kita nggak mau ganti rugi, apa yang akan dilakukan orang-orang? Orang-orang akan mempengaruhi nih pembeli yang lain, jangan belanja di sana, ini dagangnya seperti ini, nggak mau ramah, nggak mau ganti rugi, barang yang dijual itu nggak bagus, tidak fresh, kan begitu jadinya kan? Jadinya itu akan menurunkan kepercayaan orang-orang untuk belanja di tempat kita. Selain itu, kenapa harus bertanggung jawab lagi? Misalnya punya jasa tukang ojek nih. Contohnya dalam perjalanan itu motornya mati nih. Anak kita jadi tukang ojek kan harus mengantar ke tujuan kan? Kalau tidak bertanggung jawab, misalnya motornya mati, ibu turun aja di sini, saya tinggal beli bensin, ibu jalan kaki aja. Bagus nggak seperti itu? Nah, harus bertanggung jawab kan? Harus diantar kemana tujuan pembelinya atau pelanggan kita, seperti itu. Nah, yang kedua harus belajar mengatur uang. Kenapa harus belajar mengatur uang? Biar apa? Biar tahu modalnya. Ya, biar tahu modalnya. Selain itu bisa menghitung berapa kita dapat keuntungan. Jadi hitung nih uangnya berapa yang kita dapatkan dan berapa yang kita keluarkan. Itu. Nah, yang ketiga melatih komunikasi. Kenapa harus melatih komunikasi? Biar orang lain itu bisa tertarik nih. Kalau misalnya jualan, ibu jualan ini bu. Kalau misalnya tidak ada strategi komunikasi yang baik, orang-orang juga tidak akan peduli atau tidak akan tertarik apa yang kita jual. Pernah nggak kalian melihat orang yang menjual seperti bazar itu, orang yang pakai toa sampai pakai mic berjualan? Ayo ibu-ibu beli ini, ada begini, ada ini, kami punya produk ini itu. Pernah nggak dengar begitu? Kalau kalian mendengar itu, apa yang akan kalian lakukan? Pasti ingin tahu kan, apa sih yang dijual? Kok seru sekali? Apalagi kalau ada door prize, ada hadiah. Beli satu gratis satu. Nah, pasti kalian dengar, apa sih itu beli satu gratis satu? Kan gitu. Apalagi ibu-ibu ya, benar nggak? Nah, kalau misalnya dagangannya itu orang yang menjual, itu bisik-bisik jualan. Kalian tertarik nggak? Apa sih yang dijual bisik-bisik? Nanti meragukan, nanti yang dijual malah barang yang tidak bagus lagi. Kan gitu jadinya kan? Nah, jadi harus mempelajari ini, melatih komunikasi. Nah, selain itu dia harus bisa mengkomunikasikan barang yang dia jual. Misalnya, makanan ayam geprek. Dia harus bisa nih menjelaskan, ternyata ayam geprek ini begini loh ayamnya. Harus digeprek dulu, kan harus dijelaskan dulu biar orang lain itu tahu, apa sih ayam geprek itu?
Kan kita ingin tahu kan apa sih artinya ayam geprek itu. Misalnya boba itu, kalau kalian nggak lihat aslinya boba, mana kalian tahu kan minuman boba seperti apa bentuknya kan? Pasti harus dijelaskan dulu dengan ininya penjualnya seperti itu. Jadi harus memiliki komunikasi yang bagus. Nah, yang keempat, meningkatkan percaya diri. Jadi harus percaya diri ya, harus menjadi orang yang pede dalam berusaha. Kalau nggak pede, kalian akan dikalahkan oleh pesaing-pesaing atau kompetitor kalian. Kalau nggak punya rasa percaya diri, akan mudah dikalahkan oleh orang lain, seperti itu. Oke. Oke, siapa yang mau baca ini? Ini adalah penutup atau motivasi yang ingin disampaikan. Saya Miss. Ya. Penutup dan motivasi. Wirausaha bisa dimulai dari hal kecil. Ayo jadi anak kreatif dan mandiri. Jangan takut mencoba karena semua usaha besar juga pernah memulai dari kecil. Ya. Jadi anak-anak harus berani mencoba dulu. Sebelum menjadi wirausaha, kalian harus berani mencoba kayak tadi. Harus berani mengambil resiko. Jadi pengusaha itu harus berani mengambil untung dan rugi. Jangan mau ngambil untungnya aja, ruginya nggak mau diambil ya. Resikonya harus dipikirkan dan juga harus dijalani. Selain itu, anak-anak juga harus bisa mencoba hal-hal baru. Selain itu bisa juga harus berpikir yang sabar. Kalau misalnya hari ini dagangannya tidak laku, mungkin besok atau lusa bisa laku. Tidak boleh menyerah. Kalau misalnya hari ini tidak laku dagangan atau jasanya, tidak boleh menyerah. Baru hari ini nggak laku, saya mau gulung tikar aja, nggak usah lagi jualan gitu, males. Nggak boleh begitu. Selain itu harus apa? Disiplin, punya waktu yang harus bisa di manajemen atau bisa diatur waktunya. Kalau misalnya hari ini mau buka jam 10, besok harus jam 10 harus sudah dibuka. Dan tutupnya juga harus begitu, konsisten. Kenapa harus konsisten? Agar supaya pelanggannya tidak salah. ya, supaya pelanggannya tidak salah dan tidak bingung. Coba kalian misalnya punya toko nih. Kalian semena-mena nih, atau kalian terserah kalian nih mau buka tokonya jam berapa. Apa yang akan terjadi? Pelanggannya akan bingung. Jam berapa sebenarnya buka ini? Kadang buka, kadang tutup kan gitu jadinya. Coba misalnya lihat Indomaret. Itu salah satu jenis usaha yang sudah besar kan. Indomaret itu tetap nggak bukanya dan tutupnya? Tetap kan? Misalnya buka dia jam 7 pasti dia sudah buka. Tutupnya mungkin jam 11 malam itu sudah tutup. Jadi tetap ini jamnya, berarti orang-orang itu sudah mengetahui, oh ternyata jam 7 udah buka, nanti saya ke sana jam 7 aja deh, kan sudah buka, kan begitu. Tutupnya jam 11, jadinya pembeli itu sudah tahu jam berapa jam operasional toko tersebut. Kalau misalnya nggak tahu jamnya kan, nggak tahu kan kapan mau datang, kadang tutup jadinya kan begitu. Harus memiliki informasi yang jelas, misalnya tutup setiap hari Minggu gitu, biar orang-orang yang mau belanja itu tidak rugi datang ke toko kita, kan gitu. Benar nggak? Benar. Anak-anak, ada nggak yang ingin ditanyakan dari materinya yang tadi? Ada yang masih bingung? Sebelum kita lanjut, Miss punya satu buah permainan. Anak-anak. Udah ngerti? Sudah paham? Udah. Coba Miss tanya kembali, apa yang dinamakan wirausaha? Ya, yang lain. Yang lain. Ayo, di bangku ini. Wirausaha, apa sih yang dinamakan wirausaha tadi? Ya. Wirausaha adalah kegiatan menciptakan, membuat, dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Oke, anak-anak tahu nggak contoh suatu usaha? Contoh bebas nih. Toko, bisa jasa, macam-macam. Yuk. Ya, apa lagi? Menjual makanan ringan. Ya, apa lagi? Menjual kerajinan tangan. Ya. Gojek. Ya, jual kartu ucapan, apa lagi? Yang bisa kita lihat di sekeliling. Ya, jualan online. Menjual barang bekas. Ya, apa lagi selain itu? Ya, apa lagi selain itu? Yang kita sering lihat nih di jalanan banyak nih. Ya, makanan cepat saji, bener. Yang biasa kita sering lihat di jalan. Nah,
Apa yang harus kalian pikirkan atau yang kalian ketahui tentang manfaat dari wirausaha tadi? Apa manfaatnya? Untuk apa? Mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan apa lagi? Mencari uang. Ya, mencari uang. Mencari modal. Ya, mencari modal. Mencari pengalaman. Ya, benar. Apa lagi? Belajar, ya, bertanggung jawab dan berjualan. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Benar? Sudah? Fix? Oke. Coba di sini Miss punya satu buah game. Nah, anak-anak tahu nggak ini permainan apa namanya? Apa namanya aplikasinya? Ya, Word Wall. Pernah nggak kalian main ini? Tidak. Oke, coba kita belajar bermainnya ya. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk mainan anak-anak. Jadi bisa dipilih nih, dalam bentuk apa sih kalian mau main? Di sini ada kuis, ada anagram, ada spin. Oke, kuis. Mari kita lihat bagaimana sih bentuknya. Oke, siapa yang bisa jawab nanti bisa ke depan ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo ke depan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, coba ke depan. Kalian hanya butuh mengklik jawaban yang benar. Yang mana sih yang benar jawabannya? Oke, benar ya jawabannya. Kalau benar dia akan muncul ini. Oke, yang lain ini. Bisnis adalah apa yang namakan bisnis? Ya, silakan diklik. Tidak usah takut salah. Bisnis. Oke, benar. Ya, selanjutnya. Salah satu sikap dari seorang wirausaha. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan diklik. Sikap. Ya. Sikapnya, ini kan tujuannya. Tidak apa. Ayo. Ya, coba. Tidak usah takut salah ya. Bisa dijawab. Ya, benar. Lagi satu nih pertanyaannya. Ya. Siapa yang belum ya? Krisna sudah? Yuk, silakan. Jumlah uang dari hasil penjualan, apa yang namanya itu? Iya, pinter. Anak-anak tahu omset? Nah, omset itu adalah jumlah uang yang kita dapatkan dari hasil penjualan tersebut. Oke. Coba kita lihat lagi ya. Siapa yang bisa jawab lagi? Bisa ke depan ya. Oke, ini beda ini permainannya. Kalian hanya mengetuk satu kotak dan akan ada jawaban pertanyaan yang muncul. Silakan, siapa yang mau? Ya, coba. Nggak usah takut ya, silakan dicoba. Ya, silakan dijawab. Yang mana kira-kira? Orang yang misalnya gini, orang yang gini mengenai harga itu apa? Apa jawabannya yang benar? Nanti dilihat ya. Orang yang gini nawar, apa namanya itu? Kok jasa? Ya.
Ayo. Ya, silakan. Hmm? Hmm? Ya. Ya, lagi pertanyaannya sama kayak tadi. Apa kira-kira? Ya, orang yang nego itu namanya orang yang sedang menawar sebuah produk. Oke. Selanjutnya ada yang mau lagi ke depan? Ayo. Ya, Nagisa, coba Nagisa. Nggak usah takut ya, semua harus dapat ke depan. Nah, orang yang ngasih modal nih, pernah nggak dengar kata orang yang ngasih modal? Oke, investor. Investor itu adalah orang yang memberikan modal atau menanamkan modal ke orang yang ingin membuat usaha. Seperti itu. Itu yang namakan investor. Ayo, siapa lagi? Nggak usah takut, nanti bantu. Oke, Rama, coba. Habis Rama, siapa lagi? Yuli, boleh. Oke, Yuli. Nada, boleh ya. Nah, orang yang menciptakan bisnis? Ya, pinter. Sudah masuk berarti materinya. Ayo, Yuli. Boleh. Nanti yang lain dulu. Kasih temannya dulu kesempatan. Orang yang melakukan kegiatan menghabiskan barang? Ya. Kan yang menghabiskan barang, yang ambil barangnya kan konsumen namanya. Ya. Ayo, nanti Krisya boleh, Nada boleh. Pasak ya, pasak nanti. Ayo coba. Karyawan laundry itu apa namanya? Pekerjaan apa itu? Ya. Tak apa. Nah, siapa yang mau jawab ini? Orang yang melakukan kegiatan produksi. Yang produksi nih, produksi barang apa namanya? Ya, coba. Ya, benar. Produsen. Kan produksi, produsen. Ayo, siapa yang mau lagi? Coba, Krisya. Coba. Nggak usah takut. Nanti tempatnya yang bantu jawab. Apa namanya? Orang yang baik nih. Pintar. Loyalitas. Kenapa harus loyal? Harus baik kepada pelanggan. Biar apa? Biar pelanggan senang ya. Ayo, selanjutnya. Nah, pasak coba. Pasak belum? Ayo, pasak. Habis ini Hana deh, coba. Hana. Pintar. Business plan. Apa itu business plan? Adalah itu dokumen yang harus ditulis untuk memproyeksikan apa yang harus kita lakukan sebagai wirausaha. Oke, Hana deh, coba Hana. Habis Hana siapa lagi yang mau? Ya, Canda. Apa Nada boleh. Canda dan Nada ya. Ayo dipilih salah satu. Ya, itu dah. Apa namanya? Oke, pinter. Kreatif, menciptakan ide-ide. Oke, Canda sekarang. Di situ Nada. Orang yang menyalurkan produk, apa namanya? Yang ngasih-ngasih produk. Apa jawabannya? Nanti jawab gini ya. Ayo Nada. Karyawan laundry apa namanya? Oke, benar ya. Jasa. Ayo, nomor 2. Yang lain. Akan. Nah, cobakan dulu. Apa Nana? Bantu ngakan. Siapa yang bisa?
Ya, distributor yang menyalurkan produk. Tahu nggak distributor itu tugasnya apa? Dia yang menyalurkan produk-produk besar ke orang-orang yang memiliki usaha-usaha kecil. Contohnya, distributor sebuah perusahaan matcha. Tahu matcha? Minuman matcha. Jadi, minuman matcha yang dijual-jual di jalanan itu, dia memiliki distributor atau orang yang menjual pertama, orang yang membuat itu. Jadi punya perusahaan besar dulu. Dia yang pedagang kecil ini nyari nyari produk di sana, di perusahaan besar itu. Contoh lain lagi, tahu Pak Roy kantinnya. Nah, Pak Roy jual macam-macam barang kan, makanan kan. Nah, di mana sih datangnya makanan-makanan yang dijual Pak Roy? Apakah Pak Roy membuatnya sendiri? Tidak bisa kan? Yang makanan ringan itu di mana datangnya? Ya, dari toko lain. Dari toko lain itu dia memilih, itu yang dinamakan distributor yang memberikan barang kepada Pak Roy. Itu namanya distributor, seperti itu. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah permainannya yang tadi nih, sudah kita permainkan. Seru nggak? Oke. Di sini Miss punya satu buah video tentang kegiatan berwirausaha. Nah, bisa dilihat di YouTube. Siapa yang mau bantu Miss carikan di YouTube? Siapa yang mau ketik ya? Silakan Arga, coba bantu Miss mengetikkan, cari video di YouTube. Ya. Coba ketik, cari di sana, oke. Cari wirausahawan. Wirausaha. Nih, kalau udah ada di sini boleh langsung diklik. Oke. Ya, silakan. Diklik cari yang ini. Ya. Itu ada beberapa video ya. Siapa yang mau bantu Miss bagaimana caranya mengoperasikan ini dengan metode ucap di Google. Cari, bantuin Miss ngomong, carikan di sini kewirausahaan. Siapa yang mau ngomong? Bisa. Ini dipakai. Ayo, siapa yang mau ngomong? Kasih tahu dia Google-nya. Ayo, sama seperti di HP. Ayo Nia, coba Nia. Klik dulu ini. Apa Miss tadi ngomong? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke, dia sudah mau muncul ya. Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Tahu nggak yang Dia terkaya adalah siapa? Jeff Bezos. Nah, ini adalah orang yang terkaya. E-commerce Amazon asal Amerika. Ia memulai kesuksesannya ketika memutuskan untuk berjualan buku secara digital di garasi rumahnya. Tahukah kamu siapa salah satu orang terkaya di Indonesia? Dia adalah Khairul Tanjung yang sudah menjadi wirausaha sejak muda. Pada saat berkuliah, ia sudah mulai berjualan buku kuliah, kaos, bahkan membuka fotokopi di kampusnya, serta masih banyak lagi tokoh terkaya di dunia yang berhasil karena menjadi wirausaha. Memangnya apa sih wirausaha itu? Dalam bahasa Indonesia, wirausaha dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan yang di dalamnya termasuk dalam artian usaha, aktivitas, aksi, tindakan, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan suatu tugas. Wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wira swasta atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Sedangkan menurut Minyanto tahun 2013, wirausaha adalah kemampuan untuk berdiri sendiri,
menjalani suatu proses mengejar peluang usaha dan mampu mengelola, menguasai, mengetahui, serta membuat suatu kreasi. Jadi, wirausaha adalah kemampuan untuk kita melakukan dan menciptakan suatu produk hingga kita menjualnya. Lantas, pertanyaannya, kenapa kita harus berwirausaha? Karena dengan berwirausaha, kita dapat berpeluang untuk mengontrol nasib diri sendiri dari segi finansial, berpeluang untuk mengoptimalkan potensi diri, berpeluang untuk meraih keuntungan secara keuangan, dan berpeluang untuk berkontribusi pada masyarakat, serta berpeluang untuk diakui atas usaha sendiri. Tidak hanya itu, keuntungan dari wirausaha adalah dapat mengatur waktu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tatanan kerja yang ada. Selain itu, wirausaha dapat menjadi wahana yang tepat untuk membuktikan kemauan dan keyakinan pribadi bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang berguna dan bahkan lebih baik. Tapi tunggu dulu. Tidak semudah itu untuk menjadi wirausaha. Ada konsekuensi dan tantangan yang harus kita hadapi. Apa saja dia? Di antaranya adalah kerja lebih keras yang mungkin mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dana untuk membangun usaha, persaingan yang ketat dengan pebisnis lain, kondisi pasar yang bisa saja tidak stabil yang mempengaruhi proses produksi, dan kerugian yang dapat berujung pada kebangkrutan. Nah, untuk mengantisipasi resiko dan tantangan tersebut, ada tips untuk kamu memulai usahamu. Berikut tipsnya. 1. Munculkan tekad, komitmen, dan semangat yang tinggi untuk hidup sebagai wirausaha. 2. Keluarkan seluruh potensi diri untuk hidup, berkarya, dan berprestasi sebagai wirausaha. 3. Biasakan untuk membuat rencana seluruh ide, aktivitas, dan kegiatan, dan tuangkan rencanamu dalam tulisan. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. 4. Selalu bersemangat memberikan manfaat dan kebaikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. 5. Tanamkan sifat dan karakter wirausaha seperti kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, mau melakukan perubahan, cekatan, berproduksi secara efisien, efektif, dan produktif, cepat dan tepat dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan, serta mampu membuat perhitungan secara cepat tepat agar dapat menggunakan potensi, sumber daya, dan peluang yang ada demi memperoleh keuntungan. Nah, terakhir yang paling penting adalah berani memulai. Yuk kenali diri dan potensimu, sadari setiap peluang usaha yang ada, dan lakukan segera agar kamu menjadi wirausaha muda yang sukses. Semangat! Oke. Nah, itu tadi cuplikan video tentang kewirausahaan atau berwirausaha. Apa yang tadi dijelaskan di videonya? Ada yang kasih tahu? Ya. Tentang berwirausaha yang baik. Ya, apa lagi? Apa yang tadi dijelasin dalam video itu? Ya. Ya, cara berwirausaha yang baik. Apa lagi? Apa yang dijelaskan tadi setidaknya yang kalian tangkap? Tentang apa? Ayo di bangkunya Nada. Ya. Ya, harus berani tanggung jawab dan ngambil resiko. Apa lagi? Cukup? Ada yang mau tambahkan lagi? Ya? Ya, cari keuntungan. Itu ya. Hal utama, nyari keuntungan. Nah, Nana, ada nggak yang ingin ditanyakan lagi? Di sini Miss masih punya lagi satu kegiatan, itu kegiatan kelompok. Di mana Nana tugasnya secara berkelompok mencari 2 buah contoh wirausaha, contoh usaha yang biasanya kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Miss minta bantuan untuk perwakilan 2 orang kelompoknya mencari dan juga menuliskan contoh dari usaha yang biasanya kalian lihat. Nah, di sini ada namanya papan tulis ya.
Jadi papan tulis ini silakan anak-anak menuliskan contoh usaha, nama-nama usaha yang biasanya kalian lihat nih dalam sekeliling kalian. Ayo, silakan 2 orang maju ke depan. Sini ada kelompok 1, 2, dan 3. Coba kelompok yang mana yang mau maju? Oke, kelompok 1 dulu. Silakan tunjuk temannya yang mau diajak. Ayo. Nah, tugasnya apa, anak-anak? Silakan cari 1 buah gambar, 1 nama usahanya, seperti itu. Nih, Harga pegang 1, Rama pegang 1. Siapa yang bertugas mencari gambar di internet? Nah, Harga. Rama yang nulis. Oke. Silakan cari 2 contoh nama usaha yang biasanya sering kalian lihat. Ya, silakan cari di sini. Nah, cari pencarian web yang nyari gambar. Oke, cari pencarian web. Nah, ketik di sana gambar. Klik gambar dulu. Sorry. Nah, masukkan carian web. Klik yang di sini gambar Google Picture. Ya. Nah, klik di sana. Usaha apa sih yang biasanya kamu lihat? Boleh, bebas. Dagang boba boleh, Indomaret boleh, macam-macam ada. Pokoknya pengusaha atau usaha dagang yang ada di sekeliling kalian, boleh. Ya, silakan. Lihat. Cari gambarnya nah orang yang jualan. Ada orangnya, ketik orangnya sekarang. Nih, boleh di sini klik biar gampang. Ngomong langsung boleh. Coba kamu ngomong pakai fitur yang ngomong. Hah, ini disuruh ngomong. Coba. Bisa nggak dia ngomong? Nggak ada ya? Nah, coba deh diklik aja. Diketik aja. Orang yang berjualan telur gulung. Pedagang telur gulung boleh. Pedagang telur gulung. Ya. Oke. Nah, diklik. Mana yang mau dipilih? Nah, itu. Klik tangkapan layar. Ya. Nah, pilih deh, kecilin. Nah, kayak di HP. Kecilin. Sampai di mana? Oke. Nah, segitu. Lagi. Oke, sudah? Oke. Yang itu, ya. Oke. Nah, dia akan muncul sendiri. Besarin boleh, kecilin boleh. Nah, Rama sekarang tugasnya menulis. Ya, usaha apa namanya itu? Silakan tulis, Rama. Ya. Ya. Sekarang kuasnya yang jangan semua. Sikat. Nah, sikat. Oke, ditulis. Apa namanya itu? Usaha apa? Oke.
Oke, cari gambar yang kedua lagi, Arga. Toko boleh dicari. Pokoknya yang punya usaha nih. Ya. Nggak usah gugup. Gambar apa? Oke. Di gambarnya itu pilih salah satu, yang mana? Boleh. Nah, gimana caranya tadi? Ya. Nana lihat ya bagaimana caranya Arga dan Rama membuat di depan. Nanti biar tahu. Nah, ini namanya fitur untuk memasukkan gambar dan juga menuliskan pada IFP. Nah, bisa Nana taruh ya. Kelihatan caranya gimana kan? Ditutupin apa? Ya, nanti kita belajar lagi sama-sama. Oke. Oke, sudah? Nah, Rama sekarang tuliskan. Oke. Oke. Oke, apa namanya itu? Orang yang berusaha ngapain itu? Terus. Ya. Miss, Hmm? kalau di toko-toko itu boleh ya? Boleh. Pokoknya orang yang berusaha. Nggak harus orang pedagang. Apa contohnya tadi kan sudah bisa menjelaskan. Ayo nanti kelompok 2, siapa yang ingin diajak maju temannya, silakan. Perwakilan kelompok. Miss, Ya, itu 3 ya buatnya. 2. Oke. Nah, apa itu yang dibuat? Usaha apa? Usaha apa namanya? Dibaca? Usaha apa? Dibaca. Nih yang berdua nih baca. Ya, usaha telur gulung dan usaha bakso. Pernah kalian lihat? Nah, pernah belanja? Oke, sudah. Oke, benar ya. Ini adalah salah satu contoh wirausaha atau usaha yang sering kita lihat di jalan. Oke, kasih tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Kelompok 1 duduk dulu. Kelompok 2, silakan. Nah, siapa yang mau cari gambar? Jangan dihapus. Ya, Nada yang cari gambar, Saira yang nulis. Ya, kasih yang ini. Masukkan. Nah, cari web. Nah, klik gambar. Nah, apa yang ingin dicari? Toko boleh. Usaha jasa boleh. Tidak usah diklik gambar lagi karena itu sudah Google Gambar. Jadi otomatis dia mengeluarkan gambar. Langsung aja orang berjualan apa gitu boleh langsung ditulis. Nah, bisa dipilih tuh gambarnya yang mana yang cocok, yang keren. Nah, boleh pilih itu. Terus tangkapan layar yang di pojok. Tangkapan layar. Nah, pilih.
Nanti siap-siap kelompok 3 siapa yang ingin maju ya. Oke. Nah, pindahkan dia, mau di mana? Di bawahnya, di sampingnya boleh. Ya, kecilkan lagi sedikit. Biar bisa muat. Nah, sudah. Hah? Bisa. Ya, boleh di sana di bawahnya tulisin. Oke. Lagi satu nada, cari. Ayo. Nah, bisa dilihat di sana ada, ini adalah fitur apa namanya, saran. Benar nggak yang itu yang dimaksud? Kalau misalnya benar, usaha klik saja ini. Kayak Arga tadi. Nah, ada di sana. Oke. Ya. Gampang nggak pakainya yang tadi? Gampang carinya? Gampang. Ya. Kan kayak di HP ini. Ya. Nanti buat cari gambarnya itu gimana? Ya, nanti Miss ajarkan. Ya. Tulis. Ya. Atas bawah boleh. Oke. Apa nama usahanya? Coba dibacakan. Usaha nasi goreng dan usaha mie ayam. Oke, pernah kalian melihat? Oke, benar ya. Oke. Usaha nasi goreng dan usaha mie ayam. Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Nah, pertama kali siapa yang mau cari gambarnya? Oke. Cari tanda plus di sana. Ya. Plus. Sorry. Oh, sorry. Oke, ini tanda plus. Oke. Carian web. Nah, klik gambar. Oke. Klik di sana. Usaha apa yang mau dicari? Sudah bisa menggunakan fitur saran. Jadi apa yang kalian tulis itu sudah diberikan saran oleh papan Google-nya. Nah, kan ada tokonya, boleh ya. Tidak harus orang yang menjualnya langsung ya. Oke. Nah, klik yang itu. Oke, dia otomatis akan muncul dan diseret dibawa ke sana. Oke, lepas. Nah, kalian ini ya sekarang tulis. Oke, lagi satu. Ya, udah benar. Usaha apa lagi?
Oke. Oke. Nggak apa-apa. Oke, coba dibaca. Usaha apa aja yang kalian dapat? Usaha mie gacoan dan usaha nasi padang. Oke, pernah nggak kalian melihat dua buah usaha ini? Nah, pernah ke mie gacoan? Ya, pernah ke nasi padang? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Oke, benar ya? Kasih tepuk tangan kelompok 3. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak, jadi semua kelompok sudah benar ya menuliskan contoh-contoh usaha yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau di tempat sekeliling kita. Yang pertama itu usaha telur gulung. Biasanya kalian lihat di mana nih? Usaha telur gulung. Oke, di tepi jalan. Jarang ada tukang telur gulung itu punya ruko, toko ya. Yang sering kita lihat di jalan. Oke, usaha nasi goreng. Pernah lihat? Nah, biasanya dia ada di warung makan atau di jalan-jalan kan ya. Nah, terus usaha bakso. Biasanya orang ini punya gerobak atau punya toko usaha sendiri. Nah, yang keempat, usaha mie ayam. Nah, ini sering kalian lihat ya. Pernah beli mie ayam? Oke, jadi orangnya seperti ini ya. Mirip seperti ini. Punya rombong dagangan atau yang punya gerai toko. Oke, ini yang dicari oleh kelompoknya nih ya, kelompok 3, usaha mie gacoan. Pernah kalian ke sana? Nah, ini adalah salah satu usaha menengah ya. Menengah itu usaha yang besar. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan yang banyak memiliki cabang. Contohnya ini ya, mie gacoan, mie nomor 1 di Indonesia, mie pedas. Jadi dia punya punya banyak cabang di Indonesia, tidak hanya di Bali aja. Nah, ini juga usaha nasi padang. Oke, usaha nasi padang. Biasanya kalian lihat di mana? Di Bangli. Ya, pasti ini kalian lihat itu di toko-toko ya. Punya warung fisik. Kalau misalnya tempat gerobakan, pernah nggak lihat ini dagang nasi padang? Ini juga mie gacoan, gerobakan ada? Nah, kalaupun ada, pasti ada orang yang berusaha, memiliki usaha yang mirip seperti ini. Contohnya, mie setan gitu ditulis. Ya, mie kober. Nah, yang di jalan-jalan, yang versi murahnya. Mie apa? Mie jebei, mie jebel, gitu ya. Nah, itu ada banyak versinya ini. Nah, orang yang membuat versi-versinya itulah yang dinamakan wirausaha. Jadi dia itu bisa menjiplak, tidak keseluruhan ya, tidak boleh menjiplak keseluruhan dari usaha-usaha orang itu. Kalau ini perusahaan besar ini dia memiliki hukum. Kalau misalnya kalian menjiplak sepenuhnya, apa yang mereka buat itu akan dikenakan hukum, dapat dipenjara. Kalau ini yang dijiplak ini tidak apa. Ini dia tidak memiliki dasar hukum. Berbeda dengan perusahaan atau pengusaha yang sudah besar. Ini sudah berbadan hukum. Ini yang dilindungi undang-undang. Tidak boleh menjiplak. Gitu. Contoh lain, perusahaan yang punya perundang-undangan. Misalnya perusahaan mie kober, tahu? Nah, kalau mie kober itu dia merupakan perusahaan yang mirip seperti ini, sama. Cuman dia memiliki menu yang berbeda kan? Nggak mungkin sama kan? Padahal dia sama-sama jual mie. Karena apa? Mereka memiliki itu namanya hak cipta. Nggak boleh diminta atau dijiplak oleh orang lain. Kalaupun dia mau berusaha seperti ini, dia harus memiliki inovasi yang berbeda. Kan sama-sama jual mie pedas kan? Tapi bentuknya beda kan? Nah, namanya beda, bentuknya beda, dan apa yang dijual itu berbeda. Itu boleh seperti itu. Asal tidak sama persis sekali namanya mie gacoan sama gitu, enggak boleh. Kalau memang yang satu yang punya ini memang satu orang atau mau beli gitu, franchise itu beli satu perusahaan boleh dimiliki banyak orang, misalnya mau nanam saham gitu boleh.
Seperti itu. Kalau yang ini nggak boleh, ini boleh dijiplak langsung, ini boleh. Seperti itu. Oke, ada nggak yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham sejauh ini? Oke, menyenangkan tak pakai IFP-nya? Kalau menurut anak-anak, dari 1/10, seberapa gampang sih menggunakan IFP-nya ini? 10/10, berarti gampang banget ya? Oke, ini sepenuhnya tidak susah ya, bisa kita operasikan sama seperti HP. Jadi anak-anak tidak usah ragu, tidak usah takut untuk mengoperasikan, untuk menjalankan ini, karena sepenuhnya sama seperti HP Android, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, di sini Miss punya satu buah kegiatan lagi. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan ice breaking. Nah, sebelum ice breaking, Miss ingin bertanya nih, lagi satu kali. Siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan pendapat apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Miss. Ya. Kita harus berani menanggung resiko. Ya. Apa lagi yang kita pelajari hari ini? Cara berwirausaha yang baik dan yang benar. Oke, cara berwirausaha yang baik dan benar. Apa lagi? Saya, Miss. Ya. Harus belajar bertanggung jawab. Oke, ayo. Yang lain. Ayo Nada, apa yang kita pelajari? Menggunakan IFP. Oke, menggunakan IFP. Alat bantu pembelajaran. Ayo, Nagisa, apa yang sudah kita pelajari materinya hari ini? Tentang kewirausahaan. Ya. Menanggung resiko. Ya, menanggung resiko. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang itu ya, tentang manfaat wirausaha, contoh-contoh dari usaha yang ada di sekeliling kita, apalagi sifat yang harus dimiliki oleh Wirausahawan. ya. Jadi dan juga yang lagi satu, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Jadi ada banyak yang sudah kita pelajari ya. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, Miss punya satu buah ice breaking. Boleh kalian ikuti ya. Nah itu ya. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Aktifnya, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek. Oke, coba berdiri. Nah, kalian hanya mengikuti apa yang ada di videonya ini. Ya, ikuti. Goyang-goyang. Gimana goyang-goyangnya? Peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut,
Oke, sudah. Tepuk tangan. Nah, anak-anak. Ya. Oke, kita sudah mempelajari banyak hal hari ini, sudah speaking juga. Miss ingin bertanya juga kepada anak-anak, dari 1 per 10, seberapa senang hari ini? 10. Benar senang, apa yang membuat senang? Karena ada IFP juga ya? Ya. Jadi IFP ini juga sangat membantu anak-anak dalam belajar ya. Apa yang sudah tadi anak-anak lakukan di IFP ini? Belajar apa tadi? Nyari apa sih tadi di IFP ini? Apa yang sudah kalian akses di IFP? Apa yang sudah kalian cari tadi? Video tentang berwirausaha. Ya, ada YouTube. Apa lagi? Fitur apa lagi? Papan tulis. Ya, ada fitur papan tulis. Apa lagi permainannya yang tadi, yang pertama? Apa namanya? Quiz. Ya, quiz. Quiz apa namanya? Word. Ya, word wall. Oke, anak-anak berarti sudah paham ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita... Nah, ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh IFP ini anak-anak. Jadi ada fitur yang namanya fitur kamera. Jadi di sini kalian bisa bisa berfoto ya. Oke, di sini ada fitur yang namanya fitur kamera. Jadi anak-anak bisa foto. Nah itu ya. Kalian lihat nggak? Oke. Pernah nggak pakai ini? Nah, ini adalah fitur kamera yang dimiliki oleh si IFP ini. Siapa yang mau Nah, siapa yang mau klik ini? Coba deh. Oke. Coba kita pakai ya. Apa ya? Oh ya. Oke, coba kita pakai ini fiturnya. Coba kalian yang berfoto. Oke. Nah, ini adalah hasil yang sudah gini. Coba lagi sekali ya. Oke. Bisa kalian lihat di sini. Nah, senang nggak bisa lihat gambarnya? Nah, ini adalah salah satu hal yang menyenangkan di IFP ya. Kalau anak-anak suntuk, pingin yang menyenangkan, kalian bisa selfie di sini, bisa fotoan sama teman ya. Jadi digunakan boleh untuk foto-foto, tapi tidak boleh dipenuhi, nanti penuh memorinya ya, terutama yang cewek-cewek ya. Silakan boleh dipakai ini. Oke, menurut anak-anak membantu nggak dari ini IFP-nya ini membantu nggak? Oke, kalau kalian disuruh mengoperasikan sendiri, menggunakan sendiri, bisa nggak tanpa bantuan? Oke, ya harus bisa belajar ya. Tidak usah takut, ini tidak akan bisa rusak. Jadi anak-anak bisa menggunakannya secara bebas asal dengan aturan yang sudah dijelaskan oleh Miss pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu. Jadi kita juga berterima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden kita. Siapa Bapak Presiden kita? Ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk pemberian IFP ini. Jadi anak-anak bisa mengakses pembelajaran dengan sangat mudah dan menyenangkan. Gitu. Oke, karena sudah waktu kita sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Para Santi. Berdiri. Para Santi. Om Santi Santi. Santi. Om. Silakan duduk kembali anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
pada